Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesempatan, bahkan anugerah berkat yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga Tuhan mampukan kami untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami melanjutkan semua itu, kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami baca dan dengar, tapi kami lakukan dengan segera. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami telah bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Warisan keteladanan. Perpisahan memang selalu mendatangkan kesedihan, namun tidak selamanya menyisakan nestapa. Perpisahan juga bisa berikan sumbangsih, membuat kehidupan menjadi lebih baik, mendapatkan bekal untuk kedepannya. Teladan dari seorang sahabat yang berpisah bisa menjadi pemicu untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bisa jadi menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita. Paulus menceritakan kehidupannya sebagai seorang rasul kepada jemaat di Efesus, kepada penatua yang datang ke Miletus. Dalam memberitakan Kristus, dia memang menghadapi banyak situasi sulit. Tidak selamanya situasinya baik-baik yang dilewatinya. Kerap kali pelayanannya membuatnya menangis. Para pembencinya bahkan sering mengancam akan membunuhnya. Namun dia tetap berjuang. Dia tetap setia di jalan tersebut. Dia terus melayani demi kebaikan jemaat di Efesus. Bagi Paulus, Injil harus diberitakan kepada banyak orang tanpa takut akan segala resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Paulus berharap pelayanannya yang mencapai garis akhir, dia ingin mewariskan semua itu kepada jemaat di Efesus dan berharap jemaat Efesus pun bisa setia sampai akhir dalam pelayanan tersebut. Setelah meninggalkan jemaat Efesus, Paulus ingin agar mereka saling menjaga sebagai umat Allah. Paulus menasihati agar mereka awas dari segala ancaman yang datang, dikatakan dalam pembacaan kita di ayat 29, seperti serigala yang datang ingin menerkam. Akhirnya Paulus menyerahkan jemaat Efesus ini ke tangan kasih Kristus. Dia percaya bahwa kasih Kristus memelihara jemaat tersebut. Tetapi sebelumnya teladan-teladan yang sudah diberikan oleh Paulus harusnya mendorong jemaat Efesus agar saling menolong. Sebagai bukti bahwa kehidupan murid Kristus dipelihara oleh Allah. Setelah dia berlutut dan berdoa, Paulus kemudian meninggalkan jemaat itu. Gaya hidup pengikut Kristus harus berbeda dan wajib memberi dampak positif. Paulus memberikan teladan menginspirasi jemaat yang dilayaninya. Dia berusaha membangun cara hidup yang baru kepada orang-orang yang menaruh percaya agar mereka merasakan kasih karunia Tuhan. Walau tidak ada lagi Paulus di tengah-tengah jemaat tersebut, tapi keteladanan yang sudah diwariskannya masih tinggal bersama dengan mereka. Dengan harapan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus, apa yang dialami Paulus, yang diceritakan dan mereka melihat dengan nyata, itulah yang menjadi bekal mereka dalam pelayanan dan beritaan Injil yang tidak pernah boleh berhenti. Begitulah Paulus meninggalkan mereka dengan sukacita dan warisan keteladanan. Hidup ini harus berdampak, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini juga harus mewartakan firman Tuhan. Jika kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita pastikan bahwa tempat yang kita tinggalkan dengan baik. Dan di sana kita harus mewariskan keteladanan yang baik. Kita harus memastikan bahwa keadaan di dalam tempat yang kita tinggal itu kelak akan semakin maju, bahkan kelak akan semakin lebih maju. Warisan keteladanan sebagai seorang pengikut Kristus adalah suatu keharusan yang kita tinggalkan di tempat di mana Tuhan percayakan kita untuk melayani di tempat lain. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dipercaya untuk melayani di tempat baru, hendaknya tempat lama yang mau kita tinggalkan, harusnya kita wariskan dengan keteladanan yang luar biasa. Sehingga yang keluar dari diri kita adalah benar, suatu keteladanan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dan sungguh. Selamat mewariskan keteladan itu.
Mungkin sekarang bukan di tempat-tempat yang besar. Mungkin sekarang dimulai dari kewarisan keteladanan dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman hari ini memberikan kekuatan baru kepada kami. Di mana kami harus bisa mewariskan keteladanan kami sebagai seorang pengikut Kristus yang setia dan teguh. Kami tahu dalam kehidupan ini terkadang kami tergoda dengan berbagai hal. Terkadang kami mengundurkan diri kami untuk mewartakan Injil Tuhan. Tapi biarkanlah firman yang baru kami dengar. Suatu warisan keteladanan dari seorang Paulus yang setia sampai garis akhir. Bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Dalam penyertaan pertolongan tangan Tuhan, kami percaya semua bisa kami kerjakan dengan baik dan kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan atas segala nama. Engkau juru selamat kami satu-satunya, Yesus Kristus yang hidup. Amin.